Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ajak kalian home tour tetangga ke rumah lega yang berada di dalam gang. Seperti apa rumahnya? Ini dia. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya bersama tetangga online. Nah, jadi kamar tidur RT-nya proper banget. Ini bisa dibilang mirip kamar tamu dengan akomodasi AC. Entertainment TV-nya juga gede. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, kamu Mas Leo, apa kabarnya nih? Baik. Selamat datang Selamat nih. datang di rumah Letra Moda. Ayo masuk. Ya, tetangga, gimana barusan? Udah kenalan sama Mas Leo dan sekarang kita lagi ada di rumah Letra Moda. Ngomong-ngomong, apa tuh artinya Letra Moda, Mas? Itu tuh kombinasi antara nama saya sama nama istri saya. Jadi, Leo Gusra Mona Heriurida. Oke. Gitu. Jadi kebetulan nama anak-anak saya juga belakangnya sama. Terus ya rumah ini juga kami namakan Letra Moda gitu. Itu sih. Keren ya rumahnya. Dan ini tadi saya udah bilang di depan rumahnya dalam gang, tapi lega dalamnya. Buat gambaran tetangga online, luas tanah dan bangunannya berapa ya? Luas tanahnya 155 meter, udah gitu luas bangunannya kurang lebih 300 meter kalau include sama garasinya sih. Kalau lebarnya inget, Mas? Lebarnya 10 meter, ke belakangnya 15,5. Cakep nih tetangga. Jadi ini walaupun di dalam gang, ini carportnya lumayan luas, Mas. Kapasitas berapa nih, Mas? Bisa 3 mobil sebetulnya, sama kita juga ada motor-motor sebetulnya. Cakep, kapasitasnya luas. Udah gitu ada kolam renangnya di tanah 155. Mantap. Sekarang mumpung lagi di carport. Untuk material Siap. carport pakai apa nih, Mas? Ini pakai bawahnya batu split, udah gitu kita cor aja jadi semen karena supaya waktu itu biar cepet sama murah. Dan ini ada variasi batu alamnya juga nih di tengah-tengah. Iya, batu alam juga kemarin nih, batu alam sebenarnya dari dalam sisa-sisa ya kita distribusi aja ke sini. Dan itu pintu kemana tuh, Mas? Ini pintu samping, itu pintu belakang. Oke, jadi kalau turun dari sini bisa langsung akses ke Bisa. bagian dalam ya. Cakep tetangga. Untuk akses utamanya sebenarnya yang itu ya. Iya, sebetulnya. Nah, jadi ada 3 pintu dan nggak kelihatan semua nih tetangga. Mas, tar dulu Mas sebelum ke situ. Ini Iya. kanopi pakai apa Mas? Ini kanopinya pakai atap PVC. Nah kebetulan saya juga atap di belakangnya juga pakai atap yang sama. Jadi kita beli itu supaya hemat. Jadi sisa-sisanya masih bisa kita pakai tuh buat kanopi-kanopi. Dan ini dicat ulang apa gimana Mas? Iya, bawahnya dicat. Batasnya sih memang udah hitam kita atapnya. Tapi bawahnya akhirnya kita cat pakai cat minyak yang Dove. Oke, cakep. Dan ini area buat masuk ke pintu utama. Nah, ini kenapa dipisah begini Mas, ditutup? Nah sebenarnya motifnya agak lucu nih karena itu saya ada kolam ikan. Kolam ikan ini sering mendatangkan katak sebenarnya. Oh. Gitu. Nah akhirnya karena kataknya sering masuk bertelur, waktu itu pernah bertelur dan telur sekali bertelur tuh ribuan. Nah akhirnya wah kita mikir gimana nih caranya, akhirnya kita pagerin area ini doang. Cuma gara-gara itu sebenarnya. Walah gitu. Walaupun kita baru nemu solusinya, ternyata kolam ikan sendiri juga dia yang mendatangkan katak itu karena ada tetesan air. Tadinya kan kalau kolam ini kan kolam koi kan. Iya. Jadi ada air mancurnya. Nah air mancur itu katak bisa dengar dari kejauhan. Oh. Baru ternyata kita nemu solusinya nggak pakai pancuran gitu. Itu akhirnya kataknya udah nggak datang gitu. Oke, kita lihat Mas. Iya, Kita mari lihat. silakan. Nah, ini pakai besi hollow dan penutupnya apa nih Mas? Ini penutupnya juga kita pakai WPC. Jadi ada WPC yang paling murah juga kita pilih. Makanya belakangnya putih sebenarnya. Kalau yang cakep biasanya depan belakang kan. Tapi kita depannya aja nggak apa-apa. Dalamnya yang penting murah gitu. Tolong dicatat ya tetangga. Kata kuncinya adalah murah. Nanti kita akan lihat lagi ke bagian dalam rumahnya nih. Siap, Nah, kalau tadi gemericik air dihilangkan, sebagai gantinya gelembung nggak masalah ya kalau gelembung. Gelembung nggak masalah. Ini juga gelembungnya kita buat DIY juga nih. Sampai akhirnya nggak, supaya irit listrik. Kalau kita pakai aerator lagi kan ada listrik lagi. Nah ini kita akalin supaya ada sedotan udara ke atas lah. Jadi gelembungnya juga dibikinnya DIY lah. DIY kurang lebih gitu. Tetap murah tetangga. Iya, sebenarnya murah. Nah, pintu utama besar sekali. Ingat nggak ukuran berapa Mas? Ini
kalau aku nggak salah ukurannya 150 kalau nggak salah, ini 150, tingginya 240 kalau aku nggak salah. Cakep. Kalau material pakai apa, Mas? Materinya ini sebenarnya dalamnya triplek, terus luarnya ini pakai kayak HPL gitu, tapi yang teksturnya memang udah tekstur kayu. Kalau misalnya dia kalau kayu banget, kayu yang solid gitu ya, itu yang kesulitannya nanti engsel-engselnya nggak awet katanya gitu. Berat ya, terlalu berat. Akhirnya kita cari gimana caranya ringan, terus looks-nya tetap kayu ya ini akhirnya gitu. Dan ini engsel pakai pivot kah? Engsel pakai pivot. Gitu ini aja udah deg-deg dikit nanti. Jadi kelihatan minimalis ya tetangga. Iya. Oke, boleh kita lihat dalamnya? Boleh. Mari Mas. Ikutin. Permisi Mas Leo. Iya, silakan. Wih, mantap. Sampai sini udah nggak kelihatan kalau luasannya 155 karena terasa luas banget nih Mas. Nah, ini area apa nih Mas kalau di sini? Ini sebenarnya ya area keluarga, ruang tamu, kemudian dapur di ruangan yang sama. Emang kita pengen konsepnya dapurnya di depan gitu. Terus kalau luasnya mungkin terasa agak luas karena dia ceilingnya tinggi gitu sih. Ini 7 meter nih ke atas gitu. Itu Jadi yang ini buat double high villa. ceiling nih. Iya. Double high ceiling, jadi kayak dua lantai ceiling, satu itunya. Iya, betul. Nih tim dapur depan nih, sini Mas Leo. Nih tim dapur depan nih. Nah, cuma ini nggak kelihatan nih dari depan karena kacanya ada di atas, udah gitu di frosted ya Mas. Iya. Tadinya juga bening tapi akhirnya kita tutup supaya ya cahaya masih masuk, udah gitu biar ada privasi lah karena kita kan nggak ada pagar juga di depannya kan, jadi biar agak privasi aja gitu. Proper banget ini tangga. Dapurnya modelnya linear ya, kompor, preparation, sink, dan di sini ada islandnya nih Mas. Ini custom atau beli jadi? Ini custom. Ini top table-nya pakai marmer ya, di island dan di meja dapurnya ini marmer. Sementara untuk backsplash-nya dia pakai granite tile motif marmer. Iya. Emang seneng ini, pengen punya island Mas? Iya, karena emang aslinya tuh di sini suka kanan kiri nih masak. Sebelah sini misalnya lagi ngeblender dan segala macam, di sini lagi motong-motong. Jadi memang saya perlu banget gitu, bukan asal kece gitu enggak sih, tapi benar-benar secara fungsi tuh kita perlu gitu karena emang saya masak suka bertiga gitu. Emang butuh ya. Emang butuh. Dan ini pintu mana nih? Ini buat ke garasi tadi. Oh, yang nyamping tadi. Iya. Oh iya bener. Jadi ini pintu yang hari-hari saya lewati sebenarnya pintu ini. Cakep Mas, cakep Mas. Ya. Ini dapur terbuka dan di sana apa tuh Mas? Ini Meja apa nih? meja makan dan kita juga hari-hari sebenarnya nongkrongnya tuh di sini. Oke. Gitu. Jadi sama anak-anak sering duduk-duduk, ngobrol-ngobrol di sini. Saya juga kalau misalnya nerima tamu lebih sering di sini bahkan daripada di sofa. Oke. Gitu senangnya kita di sini ada yang ngerokok gitu. Terus ini mejanya nih, ceritanya ini meja warisan nih. Oh gimana tuh? Dari neneknya istri saya. Jadi ini jati udah turun-temurun lah. Oh iya kelihatan Mas. Akhirnya kemarin sempat kita kerok, ada catnya, kita kerok, kemudian kita pelitur sendiri, jadilah meja ini sebetulnya. Walaupun kalau kursinya kita beli nih. Cakep, di bawahnya dikasih karpet tangga dan ini lantai pakai apa Mas? Sebenarnya bawahnya tuh semen. Nah habis itu langsung kita timpa pakai vinyl plank namanya. Gitu, ini semuanya Full. full satu rumah. Nah kalau ini area apa Mas? Nah ini tadinya fungsi awalnya ruang tamu, tapi pada akhirnya ini lebih jadi ruang anak saya suka nonton gitu ya buat ya ini jadi lebih kayak ruang keluarga sekarang fungsinya. Living room berarti ya? Iya. Dan ini ada cermin 1, 2, jadi Iya. tambah luas. Kita senang memang kalau di kamar mandi pintu-pintunya juga ada cerminnya. Ini kamar mandi kebetulan. Oh ini kamar mandi? Jadi cerminnya kita biasanya senangnya ada di depan dan di belakangnya. Oke. Gitu supaya ya bisa ngaca gitu. Ngaca, Istilahnya suka ngaca. Dan ini ceilingnya masih tinggi loh Mas? Iya. Nah ini emang sebelumnya itu kamar. Akhirnya kita jebol gitu. Jadi isi kamar ini emang konsepnya tadinya double deck. Oke. Cuma makanya ini jadinya tinggi. Ceilingnya tuh 4,2 meter kalau saya nggak salah. Karena kita ngejar di atas ini supaya tetap bisa berdiri nih. Tadinya kamar saya di atas ini, tapi ini sekarang kita fungsikan jadi kamar tamu, tapi kembali karena tamunya jarang ada, jadi akhirnya kita jadikan gudang gitu si kamar ini. Aksesnya dari mana kalau Aksesnya dari luar nih Mas. Oh, nanti kita lihat ya tetangga.
Jadi saya bayangin dulu berarti pembatasnya sini nih, Iya, partisinya. di sini batasnya ya. Tadi ada pintunya sebelah sini gitu. Oke, ini kamar tidur utama. Tadinya. Berikut kamar mandinya di situ. Berikut kamar mandinya. Sekarang jadi kamar mandi tamu. Kamar mandi tamunya di sana tadinya sama dapur udah kita jebol, sekarang jadi garasi. Garasi. Oke, kita mau lihat kamar mandinya Mas. Baik, Boleh Mas? silakan. Sini tengah. Cakep nih kamar mandinya nih. Silakan. Sini masuk tetangga. Wah, ternyata sebesar ini kamar mandi tamunya. Ada bathtubnya. Existing atau gimana Mas ini? Ini ya tadi di sebelumnya sih nggak ada ya, intinya ini kan emang kamar saya terus kita bangun terus emang kita buat kamar mandi di sini. Terus bathtubnya juga kita beli custom, ini juga custom. Nah sisanya emang ini juga kita bikin kamar mandinya ceilingnya agak rendah karena tadinya ada kamarnya di atasnya, jadi emang ceilingnya ini pendek gitu ya. Cuma 2 meteran lah gitu. Terus ya sisanya emang kita bikin seperti ini gitu. Emang konsepnya kamar mandinya yang awal, ini sebenarnya agak awal, jadi di awal tuh emang konsepnya putih-putih. Nanti mungkin kita bisa lihat kamar mandi kita yang lain tuh konsepnya lebih tropis gitu, lebih kayak ada Maroko-Marokonya sedikit gitu. Tapi yang ini masih sebenarnya konsep yang lama tapi masih inline lah gitu sih Mas. Mantap, Gitu. mantap. Ini ada touch of gold-nya juga nih di sanitary. Cocok dengan warna putih ya tetangga. Dan itu ada bukaan ke bagian luar, jadi tetap tersirkulasi udah ada di dalam sini. Oke Mas, kita lanjut. Ini yang dari tadi kelihatan tapi belum kita bahas nih. Rumah 155 meter punya kolam renang. Tadinya emang awalnya ini kan tanah kosong gitu, terus kita mikir ya namanya juga punya anak-anak kecil, terus pengen lah rumahnya, mimpinya tuh punya kolam renang. Setelah kita nge-explore, apalagi di renovasi yang pertama, terus kita nanya, wah mahal banget bikin kolam renangnya kalau sama kontraktor. Akhirnya ya penasaran aja kan, possibility gimana ya kalau bisa bangun sendiri, apakah bedanya dikit atau bedanya jauh. Nonton-nonton YouTube yang buat kolam di luar negeri lah kebanyakan. Akhirnya kita coba hitung, oh ternyata kayak harga tuh jauh banget. Akhirnya di saat itu juga kita jalanin aja gitu. Sambil kita lihat, belum tahu tuh bocor apa enggak ya. Tapi akhirnya setelah ngegambar sendiri semuanya, terus waterproofingnya kita jalanin, kita tes gitu ya. Selama 1 minggu juga di saat itu. Setelah kita jalanin, akhirnya kita bisa jalan gitu dengan budget tersebut sih gitu Mas. Gitu. Nah, akhirnya kita buatlah kolam ini. Nah, ngomong-ngomong budgetnya berapa belum disebut ya. Nah, ini mungkin ya, ini kan udah ada perbedaan budget ya antara tahun, ini pembuatan dulu 2018. 2018 itu kita cuma bikin ini habisnya 42 juta, Mas. Masa sih Mas? Yes. Saya pengen di atas 100 loh. Iya, kalau misalnya pakai kontraktor di atas 100 dan itu pun waktu itu konsep kalau di kontraktor tuh si lantainya pakai ubin gitu, dan kita pengennya batu alam, di saat itu batu alamnya warna putih. Jadi memang dia lebih affordable juga dari sisi tukang sebenarnya. Kalau ini kan kalau dilihat kotak-kotak kecil nih ukurannya 10 kali 10. Nah, dulu kita pakainya yang kayak gini nih warnanya, pakai batu paras Jogja. Itu bagus juga. Awalnya Paras Jogja. Iya, dan airnya kalau Paras Jogja tuh jadi agak biru gitu. Sebenarnya bagus juga, lebih kekinian. Iya. Nah, dulu kalau pakai Paras Jogja tuh secara tukangnya lebih hemat karena dia ukurannya besar-besar. Iya. Gitu. Cepat Dan ya. makanya waktu itu kita bisa achieve di harga 42 juta itu, gitu. Nah, miaranya gimana nih? Kan kolam renang terkenal dengan, aduh males piaranya, mahal. Yes. Nah, kalau ini gimana? Nah, kita tuh sempat ngejalanin 2 mekanisme juga di awal-awal, sempat melihara sendiri. Nah, ternyata melihara sendiri itu juga murah banget Mas sebenarnya dibanding misalnya pakai kontraktor lagi buat melihara ya. Iya. Nah, ini kan sebenarnya perlu kaporit tablet. Nah, di awal-awal aja ada beberapa bubuk gitu ya, bubuk PAC, soda as, udah gitu ada kaporit 70% gitu. Itu yang buat pengobatan pertama. Intinya kan air kolam renang itu adalah air yang kandungannya tuh dijatuhin, dihilangin sebenarnya. Jadi airnya kosong, sisanya tinggal kaporit aja. Nah, setelah dijatuhin baru dirawat. Nah, perawatannya ini cuma butuh si kaporit tablet itu yang harganya paling mahal juga 50.000, dan itu udah cukup untuk 1 bulan untuk kolam sebesar ini ya. Ini ukurannya 7 kali 2,5 kurang lebih. 7 kali 2,5. Iya.
Saya pikir perawatannya bakal Iya. terus yang dijatuhin apa ya itu, Mas? Kandungan-kandungan di dalam air itu, karena air tuh macam-macam kandungan di dalamnya kan, ada yang airnya mungkin agak kuning, Iya. ada yang airnya agak merah, dan itu si obat-obat itu buat ngejatuhin kandungannya supaya airnya jadi kosong. Nah, setelah dijatuhin ada residunya kan? Ada residunya kemudian disedot. Oh. Nah, disedotnya tuh mesti pagi-pagi gitu sebelum matahari naik, disedot, udah gitu, udah setelah itu nggak pernah ganti air. Jadi air pakai air ini aja diputer-puter aja. Oh. Paling ditambah sedikit, tapi tetap kaporitnya nyambung terus. Nah, itu ada tabletnya tuh masih. Oh, iya. Masih itu juga 1 tablet kan, Seminggu tuh buat seminggu. buat seminggu. Nah, kalau kena air hujan gimana? Kena air hujan nggak ngaruh karena dia kan ada kaporitnya kan sisanya. Jadi airnya juga akan bening lagi. Jadi gitu aja terus. Cuma tinggal bayar listrik sama beli itu dah. Maintenance-nya ternyata lumayan affordable ya. Iya. Nah, ngomongin listriknya berapa? Setahu saya mahal loh, Mas. Nah, ini paling sebenarnya kalau format yang sekarang sih saya nyalain cuma 8 jam pompanya sehari. Jadi sepertiga hari kurang lebih ya. Iya. Itu sekarang 200.000 lah kurang lebih 1 bulan. Affordable banget nih. Jadi kenapa kita bahas panjang lebar supaya kebayang buat kalian yang punya mimpi pengen punya kolam renang di rumah, ternyata bisa kok diwujudkan gitu dengan catatan kalian paham apa yang akan kalian bikin. Pelajarin dulu aja, termasuk tonton video ini sampai habis. Oke, Mas, kita lanjut. Jadi di samping pool ada decking, pakai Iya. kayu apa nih? Nah, ini pakai kayu ulin. Kayu ulin ini emang agak sedikit tinggi nih budgetnya, tapi dia tuh awet. Nah, yang sebelumnya kita pernah dulu waktu batunya masih warna putih, itu kita pernah pakai kayu jati muda dan itu nggak, setahunnya hancur tuh. Setahun udah. Iya, terus juga konsultasi sama teman-teman yang pakai WPC tuh katanya suka melenting. Betul, kalau kena melenting. panas hujan. Iya. Akhirnya kita putusin pakai ulin lah gitu kemarin, dan ini areanya cuma sedikit sehingga masih bisa kita jangkau lah gitu secara budget gitu sih, Mas. Karena kayu ulin lumayan tinggi harganya, tetangga, di atas Iya. kayu jati karena dia termasuk kayu keras ya, dan penggunaannya memang paling bagus untuk area outdoor, terutama di samping kolam renang gini. Dia makin kena air, konon katanya makin keras. Iya. Makanya kalau di tempatnya di Kalimantan itu dijadiin jembatan, dijadiin pondasi rumah, kayu ulin ini nih. Mantap, Mas. Siap. Ah, ini tangga-tangga kemana nih? Nah, ini tangga ke gudang itu tadi nih, Oh, yang kamar sebagai itu? kamar tamu. Hati-hati, Ya. Mas. Ya, aman. Nah, tadinya tangga ini mau ada di dalam rumah. Nah, kita kan juga memang yang unik dari kita tuh, kita bener-bener ngerenov tuh keputusan 3 hari cari tukang, udah gitu ngegambar sendiri, udah gitu revisi sepanjang jalan. Akhirnya ini juga pas kita lihat-lihat, kok di situ kita nggak bisa nyimpen TV di situ tuh kalau tangganya di dalam. Iya. Akhirnya kita geser, kita cari dari luar ini akhirnya bisa. Ya, tapi kalau misalnya tidur di kamar itu, ke kamar mandi lewat luar, itu aja sih yang unik sih. Mungkin experience-nya beda gitu. Iya, unik ya tetangga. Jadi kalau ada tamu ya kan, kalau tamu keperluannya tidur udah tinggal di dalam aja ya. Jadi kalau ke kamar mandi ya usahakan sebelum ke kamar mandi. Berarti ini tambahan nih, dak-dakan ini. Ini kalau ini sebenarnya dulu kan kamar saya ada balkonnya. Oh, ini udah existing. Udah existing. Ini ada balkon sedikit 60 cm nih ukurannya. Oke, dan sekarang kita mau lihat kamar-kamarnya, Mas. Siap. Oke, boleh, Mas ya. Nanti sama istri saya ya, siap. Ya udah, siap. Yuk, kita lanjut tetangga. Bentar dulu. Dia grogi. Ternyata ada yang grogi tetangga. Mbak Mona, kita mau lihat kamar-kamarnya nih. Oke, let's go. Nanti kita dengerin pianonya belakangan aja ya, off the record. Grogi soalnya. Jadi kamarnya ada di atas semua, Mbak? Iya, semua kamar kita di atas semua. Kebetulan di bawah memang kita fokusnya untuk ruang keluarga aja, biar bisa fokus berkumpul di bawah. Jadi pas tidur baru ke atas. Mantap. Jadi keperluan di kamar hanya untuk tidur nih, tetangga. Oke, di sini pakai pencahayaan alami juga nih. Berupa apa nih, Mbak? Iya, kita pasang skylight. Niatnya sih supaya kita hemat listrik ya. Jadi kalau siang-siang tuh kan kadang suka mendung atau apa, jadi kita nggak perlu nyalain lampu. Jadi kita pakai pencahayaan alami. Oke. Nah, kita masuk ke master bedroom. Master bedroom. Ya. Ush, langsung kamar tidur utama nih. Oke. Ini posisinya di lantai 2,5 ya. Ini master bedroom. Welcome. Permisi. Wah, ini master bedroomnya rasa hotel nih.
Ada sofa-sofanya, ya kan? Iya, kita konsepnya supaya nggak sering-sering staycation. Jadi ya udah anak-anak kalau libur ya udah di rumah aja gitu. Nggak ada acara nginep-nginep di hotel atau apa. Pokoknya no staycation lah. Rumah kita tempat staycation. Asik. Niatnya sih kayak gitu. Cocok sih, udah cocok sih. Kamarnya cukup luas. Ingat nggak luasannya? Enggak. Nanti bisa tanya langsung aja ya. Dan ini ada sofa, kasur, dan di sana ada bench yang Window seat ini. window seat. Iya. Nyaman juga tuh Mbak. Jadi- pakai apa nih? Kita ini dicor biasa, Dicor, cor, cuman karena kita mau memanfaatkan space, jadi kita pasangin apa sih ini aluminium? Aluminium ya. Iya, pintu-pintu aluminium buat Naruh-naruh kompartemen barang. lah. Kita buat taro-taro apa bedsheet segala macam ditaruh di bawah. Lantai pakai apa lantai? Kita pakai vinil, Oh iya sama ya kayak di bawah. sama kayak di bawah. Vinil. Kalau ini spot apa nih? Spot dandan. Ini spot favorit saya ya pemirsa. Kita lemarinya juga lemari minimalis lah karena memang gak suka nyimpen baju terlalu banyak. Kayak ini benar-benar baju pakaian saya dan suami. Yang bener Mbak. Bener. Apa di kamar sebelah? Dititip ya ke kamar sebelah. Enggak. Memang kita biasanya kayak gitu. Kita cuman rolling. Ya kan hari-hari kerja ya. Udah baju kerja berapa hari sih? 5 hari. Udah sisanya baju rumah. Udah gitu aja. Atau kalau lagi pengen beli aja gitu ya. Ini kalau Oke. ini bisa saya tebak nih. Ada cerminnya berarti Kamar mandi. Ini kamar mandi. Ayo kita coba. Sini kita lihat ya. Oh, wah ada bathtubnya juga nih. Ada. Yang ini agak lebih kompak daripada yang di bawah, tapi temanya beda nih. Iya, ini temanya kita terinspirasi bathroom di villa-villa di Bali ya. Jadi kayak batu alam, semua kayak memang maintenance-nya lebih gampang sih kalau buat kita. Jadi kayak dia itu ya udah nggak perlu diapa-apain, digituin aja. Dan ini dia dapat pencahayaan dan pengawan alami ke samping tadi Iya, itu. Jadi kolam renang tuh bener-bener ini ya, pusatnya pencahayaan dan penghawaan ya. Iya, memang di situ pusatnya. Oke, ini semua dindingnya pakai batu apa ini Mbak? Batu alam, Paras Jogja. Paras Jogja ya, Iya. sama kayak kolam renang yang awal Iya. ya. Ini kamar tidur utamanya, cakep banget tetangga. Sekarang kita mau lihat kamar tidur kedua. Boleh, kamar anak-anak ya. Ayo, kita melewati koridor tetangga. Dan ini karena double high ceiling, view-nya enak banget nih. Jadi kalau ngomong sama anak-anak, Iya, gampang kita ya? teriak aja. Kayak, "Ade, makan!" Atau enggak aku dari dapur panggil, "Ade, makan, kakak makan!" Gitu. atau kalau lagi main piano kedengeran seisi Kedengeran rumah. seisi rumah. Oke, yuk kita lanjut kamar kedua. Ya, ini kamar anak-anakku namanya Dini dan Flo. Jadi harus ada signage. Permisi. Ya, Wow, lega nih. lumayan lah Mirip buat kayak anak ini, berdua. Mbak. Kayak kamar tidur utama ya. Ini juga aku ukurannya agak lupa sih, tapi kurang lebih memang kita mirip-miripin lah biar kan mereka berdua juga Oh, iya. gitu. Mereka bobonya berdua, jadi biar lega lah. Apalagi suka bawa teman-teman ke rumah, ke kamar gitu. Oke. Untuk lemarinya juga 2 set karena anaknya ada 2, jadi biar nggak campur-campur. Nah, di sebelahnya apa nih? Iya, ini connecting langsung ke kamar mandi. Oh, Jadi ini connect langsung ke kamar mandi. coba lihat. Wih, Sebenarnya konsepnya mirip-mirip yang di kamar mandi utama ya. Di master bedroom batu alam segala macam. Cuman bedanya dia nggak ada bathtub aja. oh iya. Ini. Nggak perlu lah. Ini pun sebenarnya connect ke kamar satunya lagi. Jadi kita memang ngedesain supaya anak-anak tuh memang kamar mandinya bukan kamar mandi semi kamar mandi dalam lah ya. Jadi kan mereka juga biar nggak takut bolak-balik ke kamar mandi, dan di sini juga kamar ART, jadi mereka juga aksesnya ke sini. Cakep tetangga, di bagian sana ada roster yang langsung tembus ke area outdoor, jadi ini udaranya terasa mengalir nih di bagian sini nih. Keren Mbak. Nah, kalau itu pintu apa tuh? Nah, kalau pintu ini memang kita buatkan supaya anak-anak nggak pengap. Oh, Jadi- pengganti jendela nih. Mengganti jendela, betul. Jadi
Pencahayaannya juga bagus kalau pagi-pagi gitu kan, langsung terang, juga flow udara sih. Kita memang concern banget flow udara. Jadi supaya sehat ya. Iya, cakep ya, enggak? Dan itu tuh kalau mau lihat balkonnya tadi kamar tamu. Nah, Nanti aku spill lah kalau mau. nanti di spill di IG-nya ya, langsung aja Iya. main. Oke, Oke. kita masuk lagi. Ini connect ke kamar, tadi nyambung juga ya dari kamar anak-anak ke sini juga. Ini kamar Mbak. Ini juga bisa tembus dari kamar Oh, anak-anak. yang tadi tuh. Iya, yang tadi tuh. Dan ini pakai pintu aluminium nih. Aluminium semua. Untuk menghindari rayap. Oke. Supaya low maintenance juga. Kurang lebih kayak gini. Ini dia kamar ART-nya. Lega, Mbak? Lumayan. Oh, kok estetik kamarnya? Sengaja. Karena kita orangnya pengennya semua ruangan tuh bagus gitu, nggak ada yang miss lah gitu. Misalkan walaupun kamar ART mah seadanya aja. Enggak sih, kayak aku pengennya mereka proper gitu. Ada hiburan juga kan, kayak kita pasangin TV juga, Oh, iya. aircon juga supaya nyaman lah. Keren. Keren Mbak Mona nih. Mas Leo juga. Jadi kamar tidur ART-nya proper banget. Ini bisa dibilang mirip kamar tamu dengan akomodasi AC. Entertainment TV-nya juga gede. Supaya betah ya kan. Nah, ini juga connect ke ruang laundry. Oh, Nah, ini jadi mereka nggak jauh-jauh gitu. oke. Kayak, jadi kalau nyuci udah kering, terus bisa langsung setrika di sini. Jadi nggak perlu ngangkat jemuran jauh-jauh. Gimana gitu ya? Iya, jadi mereka aksesnya langsung aja gitu, biar satset nggak capek lah naik turun. Bener. Itu sih konsepnya. Iya, turun tangga juga lumayan tuh. Kalau misalnya nyucinya di bawah, jemurnya di atas, aduh, kamarnya di mana gitu. Iya, nanti Kasian juga ya. capek. Keren ini tetangga. Jadi ini ada space ya, nggak terlalu besar, dimanfaatkan untuk area cuci dan juga jemur. Dan kebetulan ini dikasih kanopi juga. Iya, dikasih Supaya kanopi supaya mesin-mesinnya terlindungi. melindungi. Dan kalau hujan-hujan nyuci nggak masalah. Gak masalah, gas terus. Gas terus. Oke, coba. Saya amazed sih sama kamar tidur ART-nya. Estetik ini. Dan ini nggak cuma kamar tidur, jadi dia ada bukaan di sampingnya itu. Jadi kalau butuh cahaya dan udara, masih proper banget nih. Ada 2 lagi. Dan tadi saya di depan dikasih tahu sama Mas Leo, karena katanya rumah ini hasil renovasi atau Iya. bisa dikatakan rumah tumbuh ya. Iya, betul. Sekarang Kita saya mau nanya-nanya soal renovasi, boleh? boleh? Oke, kita lanjut ke bawah ya tetangga. Ya, tetangga online, makasih masih nonton sampai detik ini. Dan sekarang kita masih di rumah Letera Moda bareng Mas Leo dan Mbak Mona. Kita mau tanya-tanya soal renovasi. Katanya ini kan saya dengar infonya beli rumah lama nih. Iya. Direnovasi sedemikian rupa. Nah, itu gimana ceritanya awal itu? Sebenarnya kita ini renovasi yang kedua. Jadi yang pertama setelah kita beli rumah ini sudah existing bentukan rumahnya. Cuman kita touch up sama untuk tadinya kan bagian belakang ini kan kebun kosong gitu. Baru kita dirikan kolam dan kamar juga. Nah, itu renovasi yang pertama. Terus setelah beberapa tahun kemudian kita renovasi yang kedua ini jadilah yang ini gitu. Jadi kalau in total sih 2 kali ya. Iya. Renovasinya sebenarnya bidangnya mungkin yang sebelah sini, tapi hampir keseluruhan sih bisa Iya, dikatakan kayaknya yang kedua. 90% lah ya. 90% renovasinya. Iya. Yang kedua jadi yang sekarang gitu. Berarti bangunan existing berapa lantai nih? Satu Lantai? Iya. lantai. Oh, berarti semua lantai 2 ini adalah Baru. renovasi Bangunan baru. baru. Iya, Iya. cuma memang struktur lamanya itu udah ada cakar ayam. Kemudian besi-besinya tuh udah lumayan besar. Kita cuma nyuntik satu doang nih di sini nih ada kolom yang gede lah, lumayan gede, makanya ini agak timbul gitu. Iya. Tahun berapa itu waktu itu? Pertama Pertama itu 2017 ya. Enggak, 2018. Iya, jadinya 2018, Iya. benar. Nah, udah gitu yang kedua baru tahun lalu gitu. 2024. Iya, Iya. 2024. Berikut kolam renang segala. Kolam renang kan dari awal 2018 Oh, iya, udah iya. ada. Jadi kita kolam renang tuh memang agak revisi lah. Jadi kita dalemin dan kita panjangin sedikit. Iya, Gitu sama ganti karena warna.
Iya, sama ganti batu alam. Akhirnya kita sekarang mikir pas renovasi kedua udah nih, ini mudah-mudahan ini renovasi terakhir. Jadi kita bikin seproper mungkin lah. Jadi semua harus ada tempatnya, meja makan harus ada. Kita juga pengennya sambil kan suami suka masak gitu. Jadi bukan saya yang suka masak tapi suami saya yang suka masak. Jadi dia suka sibuk masak, terus anak-anak tuh pada ngeriung di sini tuh kita happy lah. Gitu. Bener ya, Dek? Happy, Dek? Happy ya. Terpaksa. Menarik ya. Rumahnya rumah tumbuh. Tadi Mas Leo juga ada sempat itu nyinggung soal dadakan H-3 hari baru kita gini deh gitu. Iya, kita emang rajanya Iya. dadakan sih, kayak sampai kamar Mbak aja, kamar ART itu kita last minute gitu. Jadi struktur udah jadi, udah kita niatnya cuma bikin kamar anak-anak aja. Terus kita pikir lagi, aduh tapi kayaknya kurang nih. Udahlah mumpung lagi renov gitu, daripada nanti kita nambah-nambah lagi kan malah costly ya. Makanya kita sampai gambar sendiri tuh karena kita paham nih Iya. kalau kita nih tipenya last minute kan semuanya. Udah gitu revisinya bisa puluhan kali. Iya. Jadi akhirnya ya udah belajar sendiri. Alhamdulillah bisa sih. Kalau kita pakai arsitek ya dia bisa marah dong. Stres Kayak, pasti. ini mau revisi berapa kali gitu. Ini sih kita kayak, Epi kita punya Iya. ide, kita bikin gini-gini ya di sini. Ayo kita gambar gitu. Kalau tukang kan nambah hari seneng. Senang. Iya. Nah kalau misalnya kontraktor pusing juga sebenarnya pasti kusut nanti dia. Sebenarnya kita niatnya sih kayak hemat lah. Buat apa sih gitu? Kan nggak ada faedahnya ya. Kalau apa-apa harus yang mahal, apa-apa harus yang gimana gitu. Kita juga benar-benar berhitung untuk semua yang kita order, yang kita pengen gitu. Kita benar-benar concern lah atas budget gitu. Jadi nggak yang main materialnya harus ini enggak sih, kita kayak yang penting proper aja. Iya. Karena keuangannya bukan dari Danantara. Kalau mau dikat silakan. Gak apa-apa. Realita kok. Saya tadi highlight di depan soal murah. Nah, gimana caranya supaya tetap bisa murah apa-apa? Kira-kira apa tuh yang harus dilakukan? Iya. Kita sih banyak-banyak apa ya? Belanja online terutama. Kita banyak-banyak belajar sih, kayak ngelihat googling, misalnya di Google gitu, ini material ini berapa kita hitung sendiri. Iya, sisanya sih pemanfaatan. Makanya tadi pemanfaatan ruang, energi itu yang kita belajar juga dari renovasi yang pertama. Contoh misalnya kalau rumah misalnya instalasi airnya nggak terencana dengan baik sehingga mungkin banyak pompa dorong atau pompanya jadi jauh sehingga energinya banyak kebuang. Terus exhaust tuh biasanya rumahan suka dipaksakan kan. Iya. Tapi padahal sebenarnya bisa pakai jendela aja. Kalau kamar mandi kita zaman dulu tuh kamar mandi kita semuanya exhaust. Nah di yang sekarang kita benar-benar pakai ventilasi. Jadi kita Ventilasi alam. meminimize adanya pemakaian listrik sih. Kayak gitu. Terus sebelumnya kita pakai water heaternya yang solar. Nah, tapi solar water heater yang kita pakai sebelumnya itu yang kapasitasnya juga nggak terlalu besar. Sementara kita pakai bathtub. Nah, ntar yang mandi, misalnya anak saya, habis itu anak saya yang kedua, misalnya mandi, itu udah kehabisan. Sehingga dia harus narik pakai listrik juga kan ujung-ujungnya. Atau sering mendung gitu ya. Nah, itu membuat energinya pada akhirnya konsumsinya jadi tinggi. Makanya akhirnya kita ganti yang sekarang yang bener-bener ya udah misal mandi 3 menit kebutuhannya berapa, dan sekarang yang memang cenderung lebih irit gitu. Tapi kalau solar misalnya nggak pakai bathtub ya, coba misal mandi pakai shower biasa harusnya terpenuhi. Itu pun tapi gitu ya, kondisinya kadang terpenuhi kadang enggak karena ya matahari sendiri nggak bisa kita prediksikan gitu. Apalagi ya kalau di Jakarta menurutku lumayan sering hujan akhir-akhir ini kan. Itu yang membuat listriknya jebol juga ujung-ujungnya. Wih, dan soal ini ya, soal murah lagi. Ya, waktunya saya nanya soal budget nih. Apakah murah? Iya. At the end sebenarnya ya relatif ya. Tapi untuk bangunan seperti ini sih menurut saya harusnya ya cukup affordable. Iya. Sebenarnya kita kayak terakhir itu kan hampir 300 sih kita anggaplah kalau 90% dari 300 meter itu 270 meter yang kita renovasi kemarin. Iya. Dengan budget 500 juta. Kurang lebih 500 jutaan ya. Artinya
kan kalau kita pakai kontraktor tuh 3,5 juta, dan itu kebayang ya, itu 500 juta tuh kita udah termasuk beli-beli perintilan, marmer, udah gitu kita beli kulkasnya, ada elektronik yang memang kita beli juga. Ya kita udah bikin kayak satu sheet gitu by Excel, kita rekap gitu kan sampai selesai gitu, sampai beli peralatan segala macam tambahan-tambahan, kitchen set lah apa, elektronik itu udah segitu sih. Jadi overall untuk jasa dan material yang basic itu udah bisa kita achieve di bawah 2,5 juta, udah include tuh. Per meter? Per meter. Masih saya kita masih bisa beli furniture, udah gitu elektronik yang emang kita butuhin tambahannya gitu. Oke. Tahun berapa itu Mas? Tahun lalu. 2024? Iya. Wih, Karena mantap. kalau pakai kontraktor lumayan jauh sih Mas. Lagi kita ngerasa kita mampu Cuma emang pusing ya. untuk melakukannya. Cuma emang pusingnya itu menjadi harus ditoleransi juga. Iya, manage kan. Kita Pergantian. harus manage pergantian tukang kabur. Iya, tukang mau pulang kampung dulu nggak balik lagi. Itu tuh memang udah hari-hari. Jadi kita memang udah, ya udahlah itu resiko ya. Iya betul. Kebayang ya tetangga ya. Jadi memang kalau mau achieve dengan murah ya harus ada ekstra ya effortnya. Ada extra effort lah. Kalau buat kalian yang punya waktu bisa dicoba, tapi kalau yang nggak ada waktu ya Serahkan serahkan aja. pada ahlinya. Pada ahlinya. Oke, kalau tetangga online mau nanya-nanya bisa tanya-tanya kemana nih? Kita punya akun Instagram khusus untuk rumah ini. Akunnya Rumah Letra Moda. Rumah Letra Moda. Linknya udah saya taruh juga di deskripsi ya. Makasih banyak ini Mbak, Mas ya. Makasih. Udah boleh kita atur. Makasih. Adek makasih banyak ya. Abis ini main piano ya. Ini main gendang ya. Terima kasih ya udah mampir ke Sama-sama. sini. Mantap, mantap, mantap. Oke, langsung aja tetangga main ke Instagramnya. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Gitu sih. Jadi pemandangannya langsung Punya- kolam. Mana kameramen?